Oke, yang kedua adalah bagian-bagian dan kelengkapan daripada multimeter digital. Kelengkapan utama adalah multimeter digital ini sendiri dengan disiapkan oleh baterai 9 volt atau baterai yang lain, yang baterai DC yang ada yang dimasukkan dan ada yang plug and play langsung ada di dalam multimeter ini. Dan tidak lupa adalah kabel prop positif dan negatif. Ya, ini kelengkapannya teman-teman. Nah baik, sekarang kita akan menuju ke mengenal bagian dan seleksi bagian dan nilai-nilai yang ada di dalam multimeter ini. Baik, nah teman-teman lihat sekarang ini. Baik, teman-teman lihat tampilan daripada layar yang ada di hadapan teman-teman. Nah, ini salah satu tipe atau merek multimeter digital yang paling murah dan sering ada di pasaran. Namanya DT830B. Namun kita tidak perlu membahas mereknya. Yang ingin kita bahas adalah bagian-bagian yang ada di dalam multimeter digital ini. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya menyangkut jenis dan fungsi multimeter, ada untuk mengukur voltmeter, ada mengukur amperemeter, arus meter, ada mengukur resistansi, kapasitas, transistor dan lain-lain. Nah, di sini sudah tampil di dalam kemasan bagian depan ini adalah selektor, kemudian terdiri atas jenis AC searah dan bolak-balik. AC ini teman-teman ditandai oleh dengan tanda ini teman-teman. Nah ini adalah tanda AC atau current harus bolak-balik, sedangkan yang ini adalah tanda DC atau arah ke arah. Kemudian bagian ini adalah voltase, untuk mengukur voltase bolak-balik dan voltase searah. Voltase bolak-balik dibatasi dengan 200 volt dan sampai dengan 750 volt. Ini adalah voltase bolak-balik 200 volt dan 750 volt. Sedangkan voltase searah DC dimulai dari 200 volt, 2000, 20 volt, kemudian 200 volt sampai 1000 volt. Ini untuk arus DC, untuk mengukur voltase. Kemudian kita lanjut ke pengukuran ampere atau arus, ditandai dengan bagian huruf A DC mulai dari 200 mikroampere, 2000 mikroampere, 50 miliampere, 200 miliampere sampai dengan 10 ampere. Ini untuk mengukur nilai tegangan arus. Selanjutnya adalah HFE. Nah, HFE ini memang hampir tidak semua terdapat pada semua multimeter. Nah, fungsi HFE ini digunakan untuk mengetahui nilai atau faktor penguatan transistor. Pada fungsi ini umumnya multimeter memiliki fungsi HFE meter yang dapat mengukur penguatan transistor tipe NPN dan PNP. Yakni negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ini fungsi transistor kaitan dengan HFE. Oke, kemudian kita lanjut lagi dengan ukuran ohmmeter. Nah, fungsi multimeter yang mengetahui nilai resistansi dari hambatan yang disebut dengan resistansi. Nah, di sini terdapat angka-angka 200 ohm, 2000 ohm, 20.000 ohm, 200.000 ohm dan 2000 kilo ohm atau 2 mega ohm. Nah, ini untuk mengukur nilai kapasitor atau resistansi. Nah, di sini juga terdapat 3 bagian female daripada female jack daripada jack prop. Nah, di sini tertera maksimum 10 ampere maksimum
Kemudian volt meter ampere 1000 volt maksimum, 700 volt maksimum, 500 mA maksimum, fuse maksimum, dan COM. Keterangan ini dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa ada yang namanya fungsi range dan akurasi. Nah, untuk DC voltase, akurasi yang diberikan oleh alat ini adalah 200 megavolt sampai dengan 600 volt. Kemudian akurasinya 1% tambah dengan 2 digit. Kemudian AC voltase 200 sampai 600 volt, 1,5% tambah 2 digit. Kemudian DC current 200 mikroampere sampai dengan 10 ampere, 200 mikroampere sampai dengan 10 ampere. Kemudian range-nya 1,2% dengan akurasi tambah 2 digit. Kemudian resistansinya 200 sampai 2 mega ohm, 1,5% sampai 2 digit. Kemudian terdapat juga dengan 3,5 digit LCD screen. Nah, ini yang dimaksud dengan batas-batas daripada nilai hitung multimeter ini. Jadi, ketika digunakan mengukur sebuah komponen elektronik, ya tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih dengan penambahan akurasi sekian persen, 1,5 sampai 2%. Nah, perlu Anda ketahui bahwa untuk mengukur nilai volt, kemudian ampere, kemudian resistor ohm, kita memakai kabel jack probe. Kabel jack probe positif dan negatif. Nah, untuk semua pengukuran kabel jack probe positif ini kita letakkan di bagian volt, meter, volt, resistor ohm, dan miliampere dengan kekuatan maksimumnya tadi. Sedangkan negatif kita letakkan pada ohm. Seperti ini, teman-teman. Penunjuk arah jack female dan jack female COM. Nah, itu untuk semua pengukuran ini. Pengukuran ini memakai dua colokan yang ada pada bagian tengah dan bagian bawah. Kemudian selektor pada posisi off. Nah, bila mana Anda ingin mengukur sebuah komponen, mengukur arus komponen lebih dari 10 ampere, meletakkannya, bila ingin mengukur, Anda harus meletakkannya pada 10 ampere. Perhatikan seperti ini, teman-teman. Ada di sini 10 ampere, Anda masukkan, letakkan di sini. Kemudian selektornya Anda pindahkan ke 10 ampere. Ya, bedanya dengan komponen yang lain hanya di situ. Ya, khusus untuk komponen arus ampernya lebih dari 10 ampere maksimum untuk arus arah. Sedangkan yang lain silakan menggunakan selektor dengan posisi kabel probe-nya ada pada bagian tengah seperti ini. Oke. Mungkin itu penjelasan singkat saya menyangkut tentang pengenalan apa itu multimeter digital dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat dan saya akan lanjutkan pada seri berikutnya tentang bagaimana mengukur voltase meter, kemudian ampere meter, ohm meter, dan yang lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.